Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fatwa Syarifuddin dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai proposal usaha atau bisnis warung kopi pojok yang akan saya jalankan dengan melalui bisnis model kanvas. Adapun alasan saya memilih usaha warung kopi ini karena ada beberapa faktor. Di antaranya yaitu saya melihat bahwa kopi dapat dinikmati oleh setiap kalangan usia baik maupun tua ataupun muda. Juga usaha warung kopi ini begitu menjanjikan karena pada saat ini budaya nongkrong di warung kopi merupakan tren di kalangan para kaum milenial dan orang tua. Tujuan dari usaha yang akan saya jalankan ini untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan mengikuti tren di masyarakat, juga melakukan inovasi yang unik mengenai usaha warung kopi. Sebelum itu, saya akan membahas mengenai apa itu bisnis model kanvas atau BMC. BMC merupakan kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan kita jalankan. Sesuai namanya, bisnis model kanvas dibuat dalam gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya dan cara kerja sebuah usaha dan sebagainya. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari usaha yang akan saya jalankan. Yang pertama yaitu customer segment atau yang biasa kita sebut segmen pelanggan. Segmen pelanggan merupakan bentuk strategi untuk memikat lebih banyak pelanggan melalui cara mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok yang berbeda. Kelompok tersebut dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat pelanggan. Adapun customer segment dari usaha yang akan saya jalankan yaitu yang pertama kaum muda ataupun milenial. Pemuda dan milenial di sini yang dimaksud adalah para pemuda-pemudi yang sering mengikuti tren kekinian yang berada pada masyarakat. Pada saat ini budaya nongkrong dan bersantai di warung kopi lagi tren di kalangan para remaja. Yang kedua yaitu pecinta kopi. Pecinta kopi atau yang biasa kita sebut dengan coffee lovers, sesuai namanya ialah orang-orang yang mencintai kopi. Kelompok ini merupakan salah satu target pelanggan kami karena kami menyediakan berbagai macam jenis kopi yang pastinya membuat mereka tertarik. Yang ketiga yaitu orang kantoran. Orang kantoran merupakan salah satu target pelanggan kami karena orang kantoran sering ditemui pada berbagai warung kopi pada waktu jam istirahat mereka atau pada saat jam pulang kantor. Elemen yang kedua yaitu value proposition atau nilai unggulan. Value proposition adalah manfaat atau nilai yang lebih yang dapat kita tawarkan kepada segmen pelanggan. Inilah yang menjadi alasan bagi pelanggan beralih dari produk satu ke produk yang lain, dan serta memberi solusi kepada pelanggan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nilai ini adalah menjadi kunci agar pelanggan tidak beralih ke kompetitor. Adapun value proposition dari usaha warung kopi yang akan saya jalankan yaitu yang pertama, menyediakan beragam jenis kopi. Dengan menyediakan berbagai jenis kopi, kami dapat menarik banyak pelanggan yang penasaran dan para pecinta kopi. Kopi yang akan kami sediakan tidak hanya berasal dari Indonesia saja, tapi juga berasal dari luar negeri. Yang kedua yaitu menyediakan makanan dan camilan tradisional. Sama seperti di atas, kami menyediakan makanan dan camilan tradisional untuk memikat pelanggan yang penasaran. Ini menjadi nilai unggul usaha warung kopi pojok kami. Yang ketiga yaitu menyediakan berbagai fasilitas. Kami menyediakan berbagai fasilitas seperti free wifi, TV layar lebar, koran, permainan seperti catur, dan lain sebagainya. Dengan ini, kami dapat memikat pelanggan yang banyak seperti kaum muda yang pastinya suka kepada fasilitas seperti free wifi. Yang terakhir yaitu fasilitas drive-thru dan delivery service. Kami juga menyediakan layanan drive-thru atau layanan pesan antar. Drive-thru atau lantatur adalah layanan pesan bawa pulang tanpa pelanggan harus meninggalkan kendaraan mereka. Dengan bekerja sama dengan mitra seperti Grab dan Gojek, kami dapat menyediakan layanan pesan antar. Yang ketiga yaitu channels atau saluran. Channels adalah media atau sarana yang Anda gunakan untuk menyampaikan usaha bisnis Anda. Melalui penggunaan saluran yang tepat, kita dapat menyampaikan value proposition kepada customer segment. Adapun channels dari
usaha yang akan saya jalankan yang pertama yaitu media sosial. Melalui media sosial atau sosial media merupakan salah satu cara kami mempromosikan bisnis warung kopi pojok kami. Kami akan mempromosikan bisnis kami di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan kedua yaitu melalui media cetak. Selain melalui media sosial, kami juga menggunakan media cetak sebagai salah satu cara kami mempromosikan bisnis usaha warung kopi kami. Media cetak yang kami gunakan yaitu melalui koran dan brosur. Yang ketiga yaitu iklan website. Kami juga mempromosikan bisnis warung kopi pojok kami melalui iklan pada website sehingga jangkauan pembacanya luas. Elemen yang keempat yaitu bina pelanggan atau yang biasa disebut customer relationship. Customer relationship adalah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen atau pelanggan dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang sehingga pelanggan tidak beralih ke kompetitor. Adapun customer relationship dari usaha yang akan saya jalankan, yang pertama yaitu dengan cara media sosial. Selain tempat mempromosikan usaha warung kopi pojok kami juga menggunakan media sosial menjadi salah satu tempat kami berinteraksi kepada pelanggan melalui akun media sosial usaha warung kopi pojok kami. Yang kedua yaitu dengan cara delivery service. Dengan menyediakan layanan pesan antar yang disukai oleh pelanggan, kami juga dapat mempertahankan pelanggan dari usaha kami. Yang ketiga yaitu mengadakan event. Dengan mengadakan event pada hari tertentu, kami dapat menarik minat pelanggan. Keuntungan dari event yang kami tawarkan yaitu khusus atau potongan harga dan berbagai merchandise yang akan disukai pelanggan pada saat pengadaan event. Yang keempat yaitu beragam pilihan menu dan fasilitas. Dengan beragamnya pilihan menu dan fasilitas, kami dapat menarik minat pelanggan karena berbagai pilihan menu dan fasilitas tidak dapat membuat pelanggan cepat bosan. Elemen bisnis model kanvas yang kelima yaitu revenue stream atau sumber penghasilan. Revenue stream adalah aliran pendapatan dari suatu bisnis atau usaha. Aliran dana yang dimiliki suatu perusahaan berkaitan dengan dari mana dana itu berasal. Secara umum, aliran dana itu bersumber dari penjualan, investasi, penjualan aset, dan lain sebagainya. Adapun value proposition dari usaha yang akan saya jalankan, yang pertama yaitu dari penjualan produk. Penjualan produk merupakan sumber penghasilan utama dari usaha warung kopi yang akan saya jalankan. Yang kedua yaitu keuntungan pengadaan event. Salah satu sumber pendapatan kami juga yaitu mendapat keuntungan dari yang didapat dari pengadaan event pada hari-hari tertentu seperti hari kemerdekaan. Yang ketiga yaitu keuntungan dari jasa delivery. Dengan adanya jasa delivery dari mitra juga menjadi salah satu sumber pendapatan dari usaha warung kopi pojok kami. Elemen yang keenam yaitu key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Adapun key activities dari usaha yang akan saya jalankan, yang pertama yaitu menjual dagangan. Aktivitas utama dari usaha warung kopi pojok yaitu tentu saja menjual dagangan, menu kopi, dan makanan yang kami sediakan di warung kopi kami. Yang kedua yaitu mengadakan event. Kegiatan kami juga yaitu mengadakan event pada hari-hari tertentu untuk menarik pelanggan dan juga menjadi nilai unggulan bagi warung kopi kami. Yang ketiga yaitu mencari supplier dan resupply. Kami juga mencari supplier untuk menyediakan bahan baku seperti biji kopi untuk diolah menjadi menu yang akan kami jual dan juga melakukan resupply atau melakukan suplai ulang secara berkala. Elemen ketujuh dari bisnis model kanvas yaitu sumber daya utama atau key resource. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Poin ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Adapun key resource dari usaha yang akan saya jalankan yang pertama kami membutuhkan modal usaha. Modal usaha merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan usaha.
usaha. Tanpa modal usaha, maka tidak mungkin usaha yang akan dijalankan akan berjalan. Yang kedua yaitu bangunan warung, yang menjadi tempat utama berlangsungnya usaha warung kopi yang akan kami jalankan. Yang ketiga yaitu pegawai. Dengan adanya pegawai dapat membantu mempermudah usaha yang akan dijalankan. Pegawai membantu dalam melayani pelanggan, membersihkan warung, dan kegiatan-kegiatan lain yang membantu jalannya usaha. Yang keempat yaitu fasilitas dan barang dagangan. Menjadi sumber utama usaha warung kopi kami, di mana barang dagangan ini yang akan kami jual kepada pelanggan dan fasilitas juga akan dipakai oleh pelanggan. Yang elemen yang kedelapan yaitu key partners atau mitra utama. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Adapun key partners dari usaha yang akan saya jalankan yaitu yang pertama supplier. Supplier merupakan salah satu mitra dari suatu usaha warung kopi kami. Supplier berperan untuk menyediakan bahan baku untuk usaha kami yang nantinya akan diolah menjadi produk yang akan kami jualkan. Kami memilih supplier tetap dan dengan kualitas bahan baku yang terjamin. Yang kedua adalah delivery service. Untuk layanan jasa pesan antar, kami akan bekerjasama dengan berbagai mitra yang menyediakan jasa pesan antar, diantaranya seperti Grab dan Gojek. Yang ketiga yaitu jasa pengiklanan. Kami juga bekerjasama dengan jasa pengiklanan seperti koran, fanpage, dan Google untuk mempromosikan usaha warung kopi kami yang akan kami jalankan. Elemen yang terakhir yaitu struktur biaya atau cost structure. Cost structure merupakan elemen terakhir dari bisnis model Canvas. Di dalamnya mencakup pemetaan biaya atau mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Pentingnya mengelola anggaran secara efisien untuk meminimalisir risiko kerugian dan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Adapun cost structure dari usaha yang akan saya jalankan yaitu yang pertama biaya bangunan atau warung, merupakan biaya yang dibutuhkan untuk membangun warung usaha. Yang kedua yaitu biaya pengiklanan, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk mempromosikan usaha warung kopi pojok kami. Yang ketiga yaitu biaya pegawai. Biaya pegawai ini berupa gaji untuk pegawai yang bekerja membantu menjalankan usaha warung kopi pojok kami. Yang terakhir yaitu biaya fasilitas dan listrik, yaitu merupakan biaya yang dibutuhkan untuk membeli fasilitas dan biaya untuk membayar listrik dalam menjalankan usaha warung kopi pojok kami. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.